Pindah keluar. Ya elah pindah. Udah punya itu. Itu ada. Udah, mulai. Gas. Mulai 1, 2, 3. 2. Assalamualaikum. Woi, Katanya sendiri apa rame-rame? rame dong. Ya udah. Rame. Ayo. Kita kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok berapa sih anjing? Kelompok 3. Tiga ya? Tahu itu bisa dah. Yuk. Kelompok berapa? 3. Udah 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Arik moderator tentang nggak sih? Apa sih wah udah mulai? Kacau lu, Wak. gua. Yaudah ya ulang. Ayo. Dari ayo. Salam lagi. Ulang. 1, 1, 2, 3. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akmal Manarif. Nama saya Erik Maulana. Nama saya Vina Rahmawati. Nama saya Najwa Nur Sabrina Mahdiah. Dan nama saya Saidah Nafisa Rahman. Langsung saja ke materinya, yaitu kerajaan pertama yang akan dibacakan oleh Vina, yaitu Kerajaan Banjar. Silakan Vina. Kerajaan Banjar yang didirikan oleh Sultan Suryansyah sebagai pendiri Kerajaan Banjar. Sebenarnya wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar adalah hadiah dari Pangeran Tumenggung dari Kerajaan Daha. Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah telah membantu Pangeran Tumenggung dalam melakukan peperangan. Ada 1.000 perahu dan 400 prajurit yang mendampingi Pangeran Samudra dan Pangeran Tumenggung. Akhirnya kemenangan dalam peperangan pun bisa diraih. Saking senangnya Pangeran kepada Pangeran Samudra. Kerajaan Banjar didirikan pada tahun 1526. Dengan raja-raja yang pertama adanya Raja Pangeran Samudra tahun 1526 sampai 1545. Raja pertama yang terkenal adanya taktik dan cerdasnya. Kemudian ada Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Pangeran Antasari, yaitu raja terkenal atau yang paling dikenal di Kerajaan Banjar, di mana raja satu ini masuk dalam kategori pahlawan nasional yang membantu memerdekakan Indonesia. Kemudian ada Sultan Muhammad Seman pada tahun 1862 sampai 1905. Daun jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sultan Seman ini pun mewarisi jiwa nasionalisme Pangeran Antasari. Dia memperkuat militer kerajaan untuk mengusir Belanda dari Indonesia sehingga di medan perang pada tahun 1905. Dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman, maka berakhirlah Kerajaan Banjar. Masa keemasan. Masa keemasan ini kerajaan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Kehidupan Kerajaan Banjar sejak Kerajaan Banjar didirikan. Perkembangannya bisa dibilang cukup pesat. Perluasan wilayah terus dilakukan hingga banyak kesultanan, kepangeranan, keadipatian, hingga daerah-daerah. Adanya suku Dayak Kalimantan pun tunduk di bawah kepemimpinannya. Karena pesatnya perkembangan dari Kerajaan Banjar ini, maka kejayaan pun akhirnya berteman. Tepat pada abad ke-17, masa kejayaan Kerajaan Banjar dicatat oleh dunia, di mana hasil bumi berupa bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang ada sangat melimpah. Selain dari bidang ekonomi, raja pun berhasil memperluas kekuasaan hingga Pulau Jawa, yakni Surabaya dan Madura. Adanya Perang Makassar yang berhasil diletuskan oleh Banjar hingga membuat Banjarmasin menjadi pusat perdagangan Pulau Kalimantan dan Jawa. Adanya masa runtuhnya. Masa runtuh ini terjadi pada saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Muhammad Seman. Sejarah singkat Kerajaan Banjar setelah masa kejayaan Banjar berkibar di seantero tanah air.
Di akhir pemerintahan Pangeran Antasari, Kerajaan Banjar mulai memberikan tanda-tanda kemunduran. Walaupun belum 100% mundur, tetapi penyerangan Belanda sudah mulai menggoyahkan pertahanan kerajaan. Tepatnya, kemunduran Kerajaan Banjar ini adalah setelah Sultan Muhammad Seman wafat. Beliau yang menggantikan Pangeran Antasari harus gugur di medan perang pada tahun 1905. Belanda girang dan menjadikan wilayah Kesultanan Banjar sebagai daerah kekuasaan Belanda yang dikenal dengan nama Residentie Zuider en Ooster-Afdeling van Borneo. Kemudian ada peninggalannya terdiri dari Candi Agung, Masjid Sultan Suryansyah, dan makam-makam. Dari penjelasan Vina dapat kita ambil kesimpulan, yaitu Kerajaan Banjar ini berdiri pada tahun 1526 dengan Sultan Suryansyah sebagai raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Banjar. Banyak sekali raja-raja yang memimpin Kerajaan Banjar. Masa keemasannya itu hanya terjadi pada saat Pangeran Antasari memimpin Kerajaan Banjar. Dan kemunduran Kerajaan Banjar ini terjadi setelah Sultan Muhammad Seman wafat. Lanjut ke Kerajaan Kutai yang akan dijelaskan oleh Saidah. Silahkan Saidah. Sekarang kita masuk ke Kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kutai terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negara India. Melalui hubungan tersebut, pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar. Letak Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai sendiri itu berada di daerah Muara Rekaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Rekaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalannya. Peninggalan yang pertama itu ada Prasasti Yupa. Dalam Prasasti Yupa ini itu ada 7, di mana setiap prasasti ini memiliki isi dan maknanya tersendiri. Yang kedua itu ada Ketopang Sultan. Ini seperti mahkota. Ketopang ini berbentuk mahkota berunjangan dan bagian muka berbentuk meru bertingkat. Yang ketiga itu ada pedang Kerajaan Kutai. Ini terbuat dari emas padat. Pada gagang pedang terukir seekor harimau yang sedang siap menerkam. Sementara pada ujung sarung pedang dihiasi dengan seekor buaya. Pedang Sultan Kutai ini dapat dilihat di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya kita masuk ke pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini didirikan oleh pembesar Kerajaan Campak Kamboja bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Silsilah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini bertahan hingga 21 generasi. Nama-nama raja dari masing-masing generasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Maharaja Kudungga, yang kedua ada Maharaja Asmawarman, yang ketiga ada Maharaja Mulawarman, dan lain sebagainya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Kehidupan Kerajaan Kutai. Yang pertama ada kehidupan sosial. Di sini Kutai mempunyai penggolongan-penggolongan seperti penggolongan Brahmana dan penggolongan Ksatria. Kerajaan sendiri telah berdasarkan agama Hindu Shiva dan golongan para Brahmana. Kehidupan politiknya ini, Mulawarman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lain di dalam kerajaan.
Sedangkan kehidupan ekonomi, dia itu kegiatannya pertanian dan kadang ada perdagangan juga. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mulawarman dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris. Dari penjelasan saya, kita dapat menarik kesimpulan yaitu Kerajaan Kutai berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan Kutai didirikan oleh pembesar Kerajaan Campa yang bernama Kudungga. Masa kekuasaan Raja Mulawarman Kutai mengalami zaman keemasan dan juga Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Dan juga kehidupan di Kerajaan Kutai, kehidupan sosialnya itu menggunakan kasta dan ekonominya melalui pertanian dan juga berdagang. Selanjutnya, Kerajaan Pontianak yang akan dibacakan oleh Najwa. Silakan Najwa. Sejarah berdirinya Kerajaan Islam di Pontianak. Sejarah berdirinya Kerajaan Pontianak tidak bisa dipisahkan dari Syarif Abdurrahman yang memimpin dan menebas hutan di ujung delta Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dalam 1 minggu, pekerjaan Syarif Abdurrahman dan pasukannya berhasil mendirikan rumah sederhana dan tempat beribadah, yang kemudian tempat itu dinamakan Pontianak. Asal-usul penamaan Pontianak atau dalam bahasa daerah yang berarti hantu wanita, pengganggu atau kuntilanak berasal dari cerita bahwa pada sore hari Jumat 9 Rajab 1185, 18 Oktober 1771, Pangeran Syarif Abdurrahman beserta rombongannya dalam perjalanan menyusuri Sungai Kapuas pada malam harinya mendapat gangguan. Menurut kisahnya, gangguan tersebut berasal dari hantu yang mendiami Pulau Batu Layang. Gangguan yang ditafsirkan sebagai hantu jahat, membuat takut anak buah perahu rombongan. Selanjutnya, perkembangan ajaran Islam di Pontianak. Perkembangan Islam di Kalimantan Barat, seperti di daerah-daerah lain di Nusantara, melalui jalur ekonomi dan perdagangan. Islam juga disebarkan oleh pedagang-pedagang Muslim dan dai-dai yang datang berkelana dengan misi berdagang atau menyebarkan agama Islam. Sultan Syarif Abdurrahman adalah bangsawan Arab yang selain sebagai raja pertama di Kerajaan Pontianak juga merupakan seorang pendakwah yang menyebarkan agama Islam. Perkembangan Islam di Kalimantan dapat dikatakan masuk melalui Pontianak. Masuknya Islam di Kalimantan ini juga tidak luput dari perjuangan ayahnya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yaitu Habib Hussein Al-Qadri. Umat Islam di Kalimantan pada masa Syarif Hussein bin Ahmad Al-Qadri masih sedikit. Akan tetapi, setelah berdirinya Kerajaan Islam Pontianak, agama Islam berubah menjadi agama yang mayoritas. Hal ini karena kesungguhan dari rajanya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri untuk meneruskan perjuangan dakwah dari ayahnya. Bahkan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri mengundang guru mengaji khusus untuk menjadi guru ngaji di lingkungan Keraton Qadariyah Pontianak. Guru ngaji tersebut bernama Jafar. Pada zaman tersebut, dia adalah salah seorang yang termasyhur di daerah Kampung Kapur. Perkembangan dan masa keemasan. Masa pemerintahannya, Sultan telah mengadakan hubungan luas dengan raja-raja di dalam dan luar Kalimantan Barat. Hubungan kerjasama ini menjadi faktor menarik perdagangan di Pontianak. Kedatangan para pedagang bumi putra seperti Bugis, Tambelan, Banjar, Serasan, Sampit, Bangka Belitung, Kuantan, Kamboja, Saigon telah memberi nuansa pada perkembangan kota Pontianak. Setelah diberi tempat oleh Sultan, para pedagang bermukim dengan membentuk perkampungan di tepian Sungai Kapuas terletaknya paralel sebelah timur keraton. Tidak mengherankan, di Pontianak banyak dijumpai perkampungan pedagang yang sesuai daerah asalnya. Kondisi ini juga telah membentuk heterogenitas etnis sebagai ciri utama komposisi penduduk. Cepat tumbuhnya Pontianak menjadi kerajaan yang besar adalah
bahwa Pontianak dinilai sebagai daerah strategis, membawa kemajuan dalam pelayaran dan perdagangan. Belum lagi dengan adanya jaminan dari Sultan Pontianak atas pelayaran dan perdagangan di kawasan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil, membuat lalu lintas perdagangan di Pontianak semakin ramai. Berawal dari keadaan tersebut, membuat Kerajaan Pontianak tumbuh dan kuat baik dari segi ekonomi dan militer sebagai implementasi pasukan penjaga keamanan perdagangan. Dengan kedudukannya yang cukup kuat, Abdurrahman berusaha melakukan ekspansi dengan target pertama adalah menaklukkan Kerajaan Sanggau. Merasa terancam dengan sikap dari Kerajaan Pontianak, Kerajaan Sanggau selaku Fazal atau negeri bawahan, Kerajaan Banten meminta bantuan agar dapat dibantu dengan menghadapi serangan Kerajaan Pontianak. Akan tetapi, dari Kerajaan Banten sudah tidak berdaya lagi untuk membantu Kerajaan Sanggau. Akhirnya memilih untuk menyerahkan kekuasaan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Pergolakan dan runtuhnya kerajaan. Sebenarnya kelahiran Pontianak ini bersama dengan periode bercokolnya imperialisme Barat yang menyebabkan kehidupan kesultanan ini tertekan di bawah eksploitasi kekuasaan imperialisme tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan Kesultanan Pontianak dan Sultan serta para kerabat istana dan rakyatnya di satu pihak, dengan pemerintah kolonialisme Belanda bersama pejabatnya di lain pihak, bersifat tidak seimbang, imperialistis, dan eksploitatif yang kentara sekali. Menghadapi kenyataan itu, Sultan, sebagian kerabat Sultan, dan para pembantunya tampak menerima perlakuan tidak adil. Itu tanpa banyak reaksi dan oposisi, sehingga terkesan Kesultanan Pontianak bersekutu dengan pemerintah penjajahan Belanda. Padahal ketundukan itu merupakan keterpaksaan dan strategi menghindari konflik militer langsung antara kedua pihak yang berakibat kehancuran bagi kesultanan ini, karena tidak memiliki kelengkapan perang yang memadai. Campur tangan VOC dalam soal-soal internal kerajaan membawa Pontianak terlibat dalam pertikaian politik dan ekonomi antar kerajaan. Perebutan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat menjadi kompleks dengan adanya konflik pembatasan antara Mempawah dan Sambas. Meskipun konflik itu dapat diselesaikan melalui peranan Syarif Abdurrahman Al-Qadri Sultan Pontianak, tetapi pertentangan antara penambang Mempawah dan Abdurrahman meningkat. Faktor ini menyebabkan kemunduran dari Kerajaan Pontianak. Lalu ada peninggalan Kerajaan Pontianak, yaitu Masjid Agung Pontianak, Istana Kadriah, dan Makam Batu Layang. Dari penjelasan Najwa mengenai Kerajaan Pontianak dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Pontianak itu didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman, dengan di dalamnya ada ceritanya. Dan masa kemasan Kerajaan Pontianak ini terjadi pada masa Syarif Muhammad Al-Qadri. Dan masa kehancuran Kerajaan Pontianak ini terjadi pada masa Syarif Ahmed Al-Qadri karena adanya campur tangan VOC di dalam masalah internal Kerajaan Kutai. Nah, itulah 3 kerajaan di Kalimantan. Kita sudah mengetahui asal-usul berdirinya, siapa pendirinya, dan sampai jatuh kerajaannya tersebut. Ketiga kerajaan ini juga meninggalkan beberapa barang-barang atau bangunan-bangunan yang menjadi peninggalan sejarah di Kalimantan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah, udah. wabarakatuh. Udah.